Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Farel Geraldi dengan nomor NIM 11062200045 akan mempresentasikan tentang efisiensi energi sistem fotovoltaik. Pendahuluan. Pemanfaatan sel surya fotovoltaik sebagai konverter cahaya matahari menjadi energi elektrik memiliki ciri-ciri yang atraktif. Namun secara praktis, efisiensi masih menjadi kendala. Dengan keadaan itu, negara-negara yang memanfaatkan energi surya skalanya masih sangat kecil dibandingkan konservasi energi lainnya. Berdasarkan perkiraan pada tahun 2020, energi surya sudah memiliki peranan yang penting. Salah satu perangkat pemanfaatan energi surya adalah sel surya fotovoltaik sebagai konsentratornya. Kecuali di negara-negara yang sudah maju, perencanaan PLTS masih dalam taraf konseptual, terutama untuk skala yang cukup berarti. Beberapa hal yang mempengaruhi daya sel surya diantaranya pengaruh penyinaran, pengaruh temperatur, pengaruh luas sel surya, pengaruh kepekaan spektrum, dan pengaruh umur sel surya. Hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi efisiensi konversi energi sel surya fotovoltaik. Menggunakan lensa Fresnel dan konsentrator piringan paraboloide memungkinkan didapatnya sel surya dengan efisiensi tinggi. Fotovoltaik adalah teknologi pengubahan energi dari sinar matahari menjadi energi listrik secara langsung. Peralatan fotovoltaik berbentuk kumpulan sel surya yang disusun secara seri atau paralel dan disatukan menjadi modul surya. Aplikasi fotovoltaik diwujudkan menggunakan panel surya untuk energi dengan mengubah sinar matahari menjadi listrik. Karena permintaan yang terus meningkat terhadap sumber energi bersih, pembuatan panel surya dan kumpulan fotovoltaik telah meluas secara dramatis dalam beberapa tahun belakangan ini. Fotovoltaik yang digunakan pada solar cell juga memiliki kelebihan menjadi sumber energi yang praktis, mengingat tidak membutuhkan transmisi karena dapat dipasang secara modular di setiap lokasi yang membutuhkan. Fotovoltaik yang digunakan pada solar cell memiliki kemudahan. Hampir di setiap tempat di Indonesia, solar cell mampu dan cocok dalam pemasangannya dibandingkan dengan teknologi terbarukan seperti turbin angin, yang hanya cocok pada tempat tertentu. Hingga saat ini, total energi listrik yang dibangkitkan dengan solar cell di seluruh dunia baru mencapai sekitar 12 gigawatt. Fotovoltaik mampu menjadi energi terbarukan dengan memanfaatkan tenaga surya, di mana sinar matahari mampu dikonversi menjadi energi listrik. Pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi cahaya menjadi listrik menggunakan energi fotoelektrik. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. Kelebihan dari pemanfaatan fotovoltaik yaitu mampu mengurangi biaya tagihan listrik bulanan dan menjadi nilai tambah bagi suatu negara, dan juga teknologi fotovoltaik ini ramah lingkungan karena hanya memanfaatkan sinar matahari menjadi energi listrik dibandingkan energi konvensional. Pelacakan titik daya maksimum. Sistem surya fotovoltaik memiliki berbagai hubungan dengan sistem inverter, jaringan eksternal, bank baterai, dan beban listrik lainnya. Masalah utama yang ditangani oleh MPPT ini adalah bahwa efisiensi transfer daya dari sel surya bergantung pada jumlah sinar matahari yang tersedia, naungan, suhu panel surya, dan karakteristik kelistrikan beban. Karena kondisi ini bervariasi, karakteristik beban atau impedansi yang memberikan transfer daya tertinggi berubah. Sistem dioptimalkan ketika karakteristik beban berubah untuk menjaga transfer daya pada efisiensi tertinggi. Karakteristik beban optimal ini disebut titik daya maksimum atau MPP. MPPT adalah proses penyesuaian karakteristik beban saat kondisi berubah. Sirkuit dapat dirancang untuk menghadirkan beban optimal ke sel fotovoltaik dan kemudian mengubah tegangan, arus, atau frekuensi agar dengan perangkat atau sistem lain. Hubungan nonlinear sel surya antara suhu dan resistansi total dapat dianalisis berdasarkan kurva arus tegangan atau IV dan kurva daya tegangan atau PV. Output sel
sampel MPPT dapat menerapkan resistansi yang tepat untuk mendapatkan daya maksimum. Perangkat MPPT biasanya diintegrasikan ke dalam sistem konverter daya listrik yang menyediakan konversi tegangan atau arus, penyaringan, dan pengaturan untuk menggerakkan berbagai beban, termasuk jaringan listrik, baterai, atau motor. Inverter surya mengubah daya DC menjadi daya AC dan dapat menggabungkan MPPT. Daya pada MPP adalah produk dari tegangan MPP dan arus MPP. Secara umum, kurva PV dari susunan surya yang diarsis sebagian dapat memiliki banyak puncak, dan beberapa algoritma dapat terjebak dalam maksimum lokal daripada kurva maksimum global. Berikut adalah kurva dari PV. Klasifikasi. 1. Mengganggu dan mengamati. Dalam metode ini, pengontrol menyesuaikan voltase dari larik dengan jumlah acil dan mengukur daya. Jika daya meningkat, penyesuaian lebih lanjut ke arah itu dicoba hingga daya tidak lagi meningkat. Ini disebut mengganggu dan mengamati. Dan paling umum, meskipun metode ini dapat menyebabkan keluaran daya berisolasi, disebut juga sebagai metode mendaki bukit, karena bergantung pada kenaikan kurva daya terhadap tegangan di bawah titik daya maksimum, dan penurunan di atas titik tersebut. Perturb dan amati adalah metode yang paling umum digunakan karena kemudahan penerapannya. Metode perturb dan amati dapat menghasilkan efisiensi tingkat atas, asalkan strategi pendakian bukit prediktif dan adaptif yang tepat diadopsi. Klasifikasi yang kedua, konduktansi tambahan. Dalam metode ini, pengontrol mengukur perubahan arus dan tegangan inkremental untuk memprediksi efek perubahan tegangan. Metode ini membutuhkan lebih banyak komputasi di pengontrol, tetapi dapat melacak perubahan kondisi lebih cepat daripada P dan O. Output daya tidak berisolasi ini menggunakan konduktasi tambahan dari array fotovoltaik untuk menghitung tanda perubahan daya sehubungan dengan tegangan. Metode konduktasi inkremental menghitung MPP dengan membandingkan konduktasi inkremental ke konduktasi larik ketika keduanya sama tegangan output adalah tegangan MPP. Pengontrol mempertahankan voltase ini sampai radiasi berubah dan prosesnya diulang. Metode konduktasi inkremental dapat didasarkan pada pengertian bahwa MPP dP per dV sama dengan 0, dan itu P sama dengan IV. Arus dari array dapat dinyatakan sebagai fungsi dari tegangan P sama dengan I dalam kurung V kali V. Yang ketiga, sapuan saat ini. Metode sapuan arus menggunakan bentuk gelombang sapuan untuk arus larik sehingga karakteristik IV larik PV diperoleh dan diperbarui pada interval waktu yang tetap. Tegangan MPP kemudian dapat dihitung dari kurva karakteristik pada interval yang sama. Tegangan konstan. Metode tegangan konstan termasuk satu di mana tegangan output diatur ke nilai konstan dalam suatu kondisi dan satu di mana tegangan output diatur berdasarkan rasio konstan terhadap tegangan rangkaian terbuka yang dapat diukur VOC. Metode ini memperkirakan tegangan. Metode yang keempat, metode suhu. Metode ini memperkirakan tegangan MPV dengan mengukur suhu modul surya dan membandingkan dengan referensi, karena perubahan tingkat iradiasi memiliki efek yang dapat penempatannya. Inverter surya terdasar melakukan MPPT untuk seluruh rangkaian. Dalam sistem seperti itu, arus yang sama ditentukan oleh inverter, mengalir melalui semua modul dalam rangkaian atau seri, karena modul yang berbeda memiliki kurva IV yang berbeda dan MPP yang berbeda. Arsitektur ini berarti beberapa modul akan bekerja di bawah MPP mereka dengan efisiensi biaya. Pemanfaatan energi matahari dengan mobilitas elektro. Berdasarkan pengalaman 5 mobil tenaga surya yang dirancang dan diproduksi dalam 11 tahun, partisipasi dalam pendirian stasiun pengisian tenaga surya dan proyek pembangkit listrik tenaga surya lokal, bab ini melibatkan pemodelan pemanen energi dan penyimpanan bagian dari mobil tenaga surya. Perbedaan antara topologi pelacak titik daya maksimum diimplementasi, struktur motor arus searah brushless atau BLDS
BLDCMS, dan baterai sebagai beban dan persamaan motor arus searah brushless. Singkatnya, pemanenan energi matahari untuk mobilitas elektro. Kesimpulannya, efisiensi sel surya mengacu pada porsi energi dalam bentuk sinar matahari yang dapat diubah melalui fotovoltaik menjadi listrik oleh sel surya. Efisiensi sel surya yang digunakan dalam sistem fotovoltaik dikombinasikan dengan garis lintang dan iklim, menentukan output energi tahunan dari sistem tersebut. Misalnya, panel surya dengan koefisien 20% dan luas 1 meter kuadrat akan menghasilkan 200 kW per tahun. Pada kondisi uji standar, jika terkena nilai radiasi matahari kondisi uji standar 100 watt per meter kuadrat selama 2,7 jam per hari. Biasanya panel surya terkena sinar matahari lebih lama dari ini pada hari tertentu, tetapi radiasi matahari kurang dari 1000 watt per meter kuadrat hampir sepanjang hari. Panel surya dapat menghasilkan lebih banyak matahari tinggi di langit dan akan menghasilkan lebih sedikit dalam kondisi mendung atau saat matahari rendah di langit. Biasanya matahari lebih rendah di langit pada musim dingin. Sekian dan terima kasih.